Halo, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philip Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Jumat 11 September 2020, 9/11 ya hari ini. Baik, sebelum mulai, kembali lagi bersama dengan kami ya, tim riset Philip Sekuritas Indonesia. Sebelum mulai, apa yang menjadi market drivers dari IHSG hari ini, dan apa yang menjadi headline emiten kita hari ini, dan bagaimana posisi year to date performance IHSG dan juga LQ45, dan apa saja yang menjadi rekomendasi teknikal kita hari ini. Seperti biasa sebelum mulai, mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas? Terima kasih untuk konfirmasinya Bapak Dr. Andes Wisberluis, suara dan layar tampil jelas, terbaca dan terdengar dengan jelas. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Arya Bandoro, Bapak Poniman, Bapak Robertus, dan juga Bapak Agung. Pagi juga Bapak Markus. Baik, bersama dengan saya Debbie, kita mulai webinar kita selengkapnya. Ya, mudah-mudahan begitu melihat slide ini sudah banyak traders dan investors yang tersenyum ya. Setelah kemarin IHSG ditutup melemah 258 poin atau 5,01%. Sudah cukup lama ya kita tidak mengalami trading halt gitu ya, terakhir bulan Maret kemarin. Kembali lagi IHSG kemarin harus trading halt 30 menit karena ditutup melemah 5% begitu ya, bahkan melemah 5%, bahkan ditutup melemah juga 5% gitu ya. Memang sebagian besar indeks regional Asia itu juga ditutup melemah. Shanghai, Hang Seng dan juga Kospi ya, hanya Nikkei yang kalau kita lihat ditutup menguat, namun itu juga tipis, tidak sampai 1%. IHSG yang terburuk di emerging Asia, karena kita tahu ya setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan akan kembali memberlakukan PSBB total Senin mendatang 14 September 2020. Pertambahan kasus baru COVID-19 di Indonesia memang semakin mengkhawatirkan, 200.000 orang dan berada di peringkat 23 dunia ya. Saya masih ingat itu ya, beberapa pekan lalu ya Indonesia masih berada di peringkat 30-an, tapi sekarang sudah di 20-an ya, 23 dunia. Memang beban terbesar ada di ibu kota, dalam hal ini DKI Jakarta. Concern tidak hanya penambahan kasus baru COVID-19, tetapi juga kuantitas yang bisa diterima di rumah sakit ya. Itu yang semakin menipis begitu ya. Ini yang menjadi concern juga di pemerintahan DKI Jakarta di bawah pemerintahan Anies Baswedan, makanya memberikan kebijakan untuk melakukan PSBB per Senin besok. Sektor keuangan, aneka industri dan industri dasar ini adalah sektor dengan performansi terburuk yang melemah rata-rata hampir 6%. Namun demikian, kalau kita lihat ya, di informasi yang kami berikan kemarin sore, net sell asing ini tidak sefantastis penurunan IHSG ya. Asing tidak sampai 1 triliun keluar kemarin. Ada banyak hari-hari di mana IHSG itu terkoreksi tidak sampai 5%. Itu asing melakukan net sell yang cukup fantastis ya, 900 miliar, 800 miliar, around hampir-hampir 1 triliun. Tapi kemarin asing hanya sekitar 600-an miliar net sell keluar. Ini sebetulnya menjadi pretty much sentimen positif ya untuk IHSG. Dan pagi ini statement Menko Perekonomian Airlangga Hartarto itu meminta Anies Baswedan untuk menerapkan jam kantor yang lebih fleksibel ya, meskipun PSBB akan diberlakukan, kemudian meminta jam kantor yang lebih fleksibel dengan kapasitas 50% bekerja di kantor, 50% WFH. Kemudian juga minta untuk mempertimbangkan kebijakan ganjil genap karena mayoritas masyarakat itu sebesar 62% yang terpapar COVID-19 adalah pengguna transportasi umum.
Ya dengan adanya fleksibilitas jam kerja dan juga pertimbangan dari kebijakan ganjil genap yang diminta langsung oleh Menteri Menko Perekonomian begitu ya, ini kami lihat menjadi sentimen positif bagi IHSG hari ini. Kemudian juga memang kemarin utamanya karena upaya pemerintah DKI Jakarta untuk kembali menerapkan PSBB, dan ini nothing new gitu ya, tidak ada sentimen tambahan, most likely memang sudah direspon kemarin begitu. Ya, kami memperkirakan IHSG akan bergerak menguat terbatas hari ini dengan support di level 4.745 dan resisten di level 5.158. Memang kalau kita lihat di tabel tertera, indeks saham Amerika Serikat ini kembali ditutup melemah ya, setelah sempat rebound sehari sebelumnya. Dow melemah 406 poin atau 1,45%, sementara S&P 500 melemah 60 poin atau 1,76%. Dan Nasdaq melemah 222 poin atau hampir 2%. Memang masih karena sentimen valuasi saham sektor teknologi yang dinilai sudah terlalu mahal, karena memang pelemahan terbesar itu didominasi oleh sektor emiten di sektor teknologi ya. Also, pelemahan indeks saham Amerika Serikat ini terjadi setelah investor mencerna double combo. Selain memang valuasi di sektor teknologi ini juga dinilai sudah terlalu mahal, investor itu mencerna double combo sektor tenaga kerja yang kembali menjadi sorotan. Tadi malam initial jobless claim ini datanya naik ya, lebih buruk dari ekspektasi pasar. Sebanyak 884.000 orang mencairkan klaim pengangguran mereka pertama kali. Ini di atas ekspektasi sebesar 846.000 orang. 884.000 orang ini angka yang sama dalam seminggu sebelumnya. Jadi artinya dalam 2 minggu berturut-turut ada sebanyak hampir 1.800 orang di Amerika Serikat yang melakukan pencairan klaim pengangguran pertama kali. Double combo setelah kondisi ini diperburuk karena stimulus gagal mendapatkan vote terbanyak di dalam Kongres. Artinya dalam beberapa waktu ke depan Amerika Serikat kembali bergerak perekonomiannya tanpa stimulus fiskal. Pelemahan Dow CS juga dikontribusikan oleh sektor energi karena minyak kembali mengalami koreksi dalam ya. Kalau kita lihat di tabel hampir 2%, WTI crude ditutup di level harga 37,30 US dollar per barel, sementara Brent ditutup melemah 1,8% di level harga 40,06 US dollar per barel. Memang sentimen minyak mentah ini masih adanya karena di sisi supply dan juga demand ya. Supply kita tahu Arab Saudi ini memangkas harga minyak dalam negeri mereka dalam 5 bulan ke depan. Kemudian dari sisi demand juga karena adanya peningkatan COVID-19 yang cukup fantastis, ini membuat kekhawatiran investor bahwa demand tidak akan recovery dalam waktu dekat. Juga Amerika Serikat unexpectedly itu memangkas penggunaan minyak mereka hanya dalam 1 minggu itu sebesar 5%. Ditambah lagi tadi malam data inventory minyak Amerika Serikat menurut Energy Information Administration ini secara tidak terduga mengalami peningkatan 2 juta barel, jauh di atas ekspektasi yang defisit sebesar 1,3 juta barel. Jadi market berekspektasi pengurangan sebesar 1,3 juta barel, tetapi malah adanya peningkatan sebesar 2 juta barel. Ini yang membuat kemudian juga minyak mentah mengalami koreksi yang cukup dalam. Selain memang minyak mentah dan juga Brent ini sudah mengalami rally yang cukup signifikan ya dari kuartal pertama 2020. Jadi memang dari sentimen profit taking, kemudian juga dari sentimen fundamental di sisi supply dan juga demand ini membuat WTI crude dan juga Brent terkoreksi cukup dalam beberapa hari ini ya. Selain itu, ketegangan mengenai Brexit muncul kembali antara Inggris dan Uni Eropa. Investor juga mencerna hasil pertemuan kebijakan Bank Sentral Eropa, di mana ECB mempertahankan suku bunga deposit rate di minus 0,5% ya, tidak melakukan perubahan
dalam program pembelian obligasi senilai 1,61 triliun US dollar. Quantitative easing-nya masih berjalan di sana, cukup fantastis ya. ECB merevisi proyeksi pertumbuhan ekonominya dengan sekarang memproduksi ekonomi zona Eropa akan terkontraksi 8% tahun ini. Ini sedikit lebih kecil dari kontraksi 8,7% yang diramalkan ECB pada bulan Juni lalu. Kemudian 2021 diprediksi ekonomi zona Eropa akan rebound 5%. Pertumbuhan inflasi akan mengalami akselerasi secara perlahan, namun masih akan berada di rata-rata 1,3% pada 2022, terlalu jauh di bawah target inflasi ECB yang sedikit di bawah 2%. Hari ini, investor mengantisipasi rilis data industrial production bulan Juli Malaysia dan juga data inflasi CPI bulan Agustus Amerika Serikat. Ya, let's finger cross, hari ini ISG akan rebound ya, meskipun memang di Amerika Serikat sentimennya cukup negatif, tapi kami percaya investor sudah merespon PSBB gitu ya kemarin, dan kami melihat ini diskon yang sudah terlalu besar begitu ya di ISG. Investor most likely akan kembali melakukan transaksi, dan di ISG kami prediksi untuk mengalami penguatan maksud kami yang terbatas dengan support di level 4.745 dan resisten di level 5.158. Juga kita lihat didukung oleh Asia yang juga kembali hijau ya pagi ini. Oke, untuk headline emiten dalam negeri, kami punya berita dari PZZA, SCMA, dan juga JSMR. PZZA, pengelola gerai Pizza Hut, PT Sari Melati Kencana Tbk, tetap berencana membuka 10 gerai baru kendati di DKI Jakarta akan ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB kembali. Kemudian dari Surya Citra Media, SCMA, mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback sebanyak-banyaknya 500 miliar rupiah yang berasal dari kas internal. JSMR, Jasa Marga menyatakan bakal mengevaluasi dampak kebijakan PSBB yang akan mulai diterapkan pada Senin 14 September 2020. Ya, ini yang sempat saya mention ya tadi, bahwa asing meskipun IHSG turun cukup signifikan ya, ditutup melemah 5,01%, namun asing mencatatkan net sale tidak sampai 1 triliun, hanya sebesar 668,88 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date asing mencatatkan net sale sebesar 49,69 triliun rupiah. Year to date performansi IHSG minus 22,35%, sementara LQ45 performansinya secara year to date di minus 25,26%. Rekomendasi teknikal kami hari ini, kami punya tower bersama infrastructure, TBIG, sideway, medium term, memang short term bearish, tapi kami melihat adanya opportunity. Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 1.200 dengan target harga di level 1.260, atau bisa ditahan sampai level harga 1.300. Jangan lupa stop loss di level harga 1.140. Kemudian Indofood Sukses Makmur, INDF, memang sideway ya di medium term, kemudian juga masih bearish di short term, tapi kami lihat adanya opportunity. Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 7.000 dengan target harga di level 7.500, atau bisa ditahan sampai level harga 7.800. Jangan lupa stop loss di level harga 6.700. Kemudian TLKM spekulatif buy di level harga 2.700. Memang kita lihat baik short term maupun medium term masih bearish. Bapak Ibu boleh coba spekulatif buy di level harga 2.700, kemudian dengan target harga 2.800, atau bisa ditahan sampai level harga 2.940. Jangan lupa stop loss di level harga 2.570. TBIG spekulatif buy
1.200. INDF spekulatif buy 7.000. Dan juga TLKM spekulatif buy di level harga 2.700. Demikian Bapak Ibu presentasi webinar kami. Seperti biasa, yang ingin bertanya boleh disampaikan pertanyaannya di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Baik, pertanyaan pertama dari Pak Hendrali menanyakan Adaro, P1 dan SMRA. Adaronya cukup dalam juga penurunan kemarin. Harusnya seperti sebelum-sebelumnya MA50 nih bagusnya tidak tertembus ke bawah ya. Pelemahan kemarin hampir 7%. Dengan demikian MA200 tertembus ke bawah. Tapi paling tidak MA50 yang sebelumnya cukup kuat di support tidak tertembus. Hari ini peluang rebound sih masih ada. Kita lihat bagaimana resisten 1150 apakah mampu terlampaui atau tidak ya. 1150 hingga 1165 atau 1160 untuk resistance berikutnya. Kecuali ada penurunan lagi, koreksi, support selanjutnya 1090. Lalu untuk P1, Pakuwon Jati dengan penurunan kemarin yang hampir juga 7%, sehingga 2 hari berturut-turut berapa ya? 11-12%. Kemarin close juga di bawah support, jadi kemungkinan memang
pelanjutan koreksi masih ada ya, melihat melihat kecenderungan pergerakan atau secara teknikal ya, memang sudah agak oversold sehingga ada peluang untuk menutup gap, tapi lebih baik sebelum masuk boleh pantau dulu untuk konfirmasi dulu bagaimana pergerakan selanjutnya gitu ya. SMRA SMRA juga hampir 7% ya, tapi intraday tidak terlalu banyak pergerakan gitu. Oke sih, doji seperti ini peluang rebound sih masih ada, paling tidak ke 600 terlebih dahulu. Kecuali koreksi 550 untuk support selanjutnya. Kalau pertanyaan berikutnya, Pak Herwan, bagaimana tindakan untuk pasar hari ini? Wait and see dulu untuk BRI, BNI, dan Telkom. Ya, BRI, BNI, Telkom ini adalah big caps ya, yang memang index movers juga. Sehingga kalau indeks cukup tertekan, biasanya saham-saham inilah ya yang jadi penggeraknya gitu. BRI saya rasa atau kami rasa untuk koleksi cicil pelan-pelan boleh ya, dengan metode averaging down. Memang kemarin juga hampir 7% sudah sangat oversold BRI, dan level-level di bawah 3.200 ini sangat menarik untuk koleksi. Boleh sih dipertimbangkan untuk average down atau koleksi pelan-pelan bila belum ada posisi sama sekali gitu ya. BNI sebelumnya juga sebelum memang ada sell off hari kemarin, memang pergerakan BNI agak lagi dibandingkan perbankan himbara lain gitu ya. Jadi mungkin BNI inilah ya, boleh di nomor 2 kan, dan boleh pilih memang yang tadi ya seperti BRI yang mau benar-benar strong index mover gitu ya. BNI juga index mover sih, tapi market cap-nya tidak sebesar BRI kan. Paling tidak potensi mungkin tunggu di bawah 4500 gitu ya, atau 4500 boleh dijadikan support selanjutnya. Kalau Telkom bagaimana? Telkom menarik, sudah hampir menyamai level low di bulan Maret lah ya. Itu sekitar 2600 2500. Kalau mau mulai cicil beli boleh. Dan kita juga rekomendasikan ya hari ini ya, spek buy sifatnya. Untuk seminggu ini 2700, entry-nya target price pertama 2800, yang kedua 2940, stop loss di 2570. Seperti itu untuk Telkomnya. Pak Robert, view untuk ISG sudah diceritakan tadi ya.
di awal presentasi, kemudian Adaro, MDK, ITMG. Adaro sudah, bagaimana dengan MDKA? MDKA sayangnya harus tertekan juga kemarin ya, walaupun harusnya pergerakan harga emas tidak terlalu atau berbanding terbalik lah ya dengan harga uh, harga saham biasanya. Tapi pergerakan harga emas ini masih jauh dari 2000, masih di atas 1900 sih, tapi tidak sampai 2000. Kalau baru ingin ambil posisi, cuma sebaiknya sih wait and see dulu Pak. MDK-nya memang setelah mencapai peak-nya di 2000-an, tampaknya masih mencari support ya. Mungkin di bawah 1500 mungkin baru boleh dipertimbangkan untuk MDKA. Kemudian ITMG-nya gimana? ITMG dengan pelemahan satu hari kemarin menghapus gain yang dihasilkan ya selama sebulan ya. Sangat disayangkan sehingga break daripada uptrend sebelumnya gitu ya. Untuk ITMG ya ditunggu dulu apakah ada potensi gap down juga nih ya. Level support bisa tunggu di sekitar 7400, 7450 hingga 7300 ya. Range sekitar situ boleh diperhatikan sebagai support. Pak Rusin, BCA, BMRI, Unilever. BCA kemarin juga pendorong pelemahan IHSG ya. Ada juga market cap-nya yang terbesar di IHSG dan minus hampir 7%. Menarik sih ya BCA, tapi alangkah baiknya ditunggu dulu sampai tekanan jual bereda gitu ya. Kalaupun belum ada posisi sama sekali dan ingin koleksi, boleh cicil pelan-pelan di level di bawah 29.000 ini ya. Level di bawah 29.000 paling tidak hingga 28.400. Kalau dapat boleh dipertimbangkan untuk koleksi pelan-pelan BCA. Lalu BMRI gimana? BMRI gap down juga ya kemungkinan hari ini, tapi kelihatannya terus menipiskan pelemahannya gitu ya. Dan terus bergerak menghijau. Level sekarang sekitar 500 boleh lah ya, ini low sekitar bulan Juli boleh dipertimbangkan, apalagi memang berniat untuk koleksi untuk horizon yang long term gitu ya. Di koleksi pelan-pelan saja juga seperti BCA level 500 hingga 5.000 rupiah, koleksi pelan-pelan supaya dapat average yang lebih rendah juga, seperti itu. Unilever bagaimana?
Unilever tunggu dulu bagaimana. Memang support nih di sekitar 7.800. Kalau cukup tertahan di 7.800 ini, maksudnya tidak tertembus ke bawah, boleh ikut beli di Unilever. Bu Reni, semua untuk invest United Tractor ada rotasi. Kayak on weakness di berapa? Baik, United Tractor juga gap down hari ini ya. Boleh perhatikan kemarin, kemarin nggak sampai 7% ya, 5,5% penurunan. Level di bawah 21.000 sebetulnya sudah oke ya. Dan sekarang di 2700 mulai dipertimbangkan, Bu. 2700, 20 sampai 20.000 mungkin range-nya ya. Boleh dipertimbangkan untuk koleksi dari tractor. Ada row-nya, kita lihat setelah open. Ya, setelah gap down, cukup ada minat beli yang lumayan. Sehingga menipiskan koreksinya gitu ya. Tadi support saya bilang 1090 kalau tidak salah, 1090, 1100. Boleh dipertimbangkan untuk koleksi jika berminat masuk di Adaro. Dengan Astra Internasional cukup tertekan dan level sekarang nyamai level bulan Juni, bulan Mei Juni ya. Kemungkinan ini sih tidak terlalu bagus sih chartnya sebetulnya, tapi memang masih mencari support baru sehingga inilah ya, pasang waspada juga dan tidak terlalu agresif juga, koleksi pelan-pelan juga termasuk ya. Level di bawah kelihatannya menipiskan koreksinya juga ya. Level di bawah 4.500 mungkin Bu, masih bisa dipertimbangkan ya. Pak Antoni, Unilever, Pegas, dan PTPP. Unilever barusan udah. Pegas ditunggu dulu, tekanan jual agak meredah. Memang kelihatannya menarik ya. Tapi nampaknya lihat dulu nih Rp1.000 level psikologis apakah tertembus ke bawah. Karena juga sebelum sell off kemarin ya Pegas juga cukup tertekan karena ini ya laporan keuangannya agak dinilai kurang baik pada kuartal 2 2020. 1.000 boleh dipakai sebagai support dulu. Kalau ada pelemahan dan tertembus ke bawah boleh wait and see dulu sambil menunggu support selanjutnya gitu ya. Gimana PTPP-nya? PTPP tunggu juga agak meredah, tekanan jualnya memang sudah oversold ya. Apalagi dengan penurunan hari ini dekat-dekat level low bulan Juni ya. Dan peluang untuk mencari support baru masih ada ya. Sehingga belum sih untuk PTPP-nya ya. Pak Agustinus, Medco, Elsa bagaimana prospek saham-saham oil ya? Baik, untuk Medco cukup proxy terbesar lah ya dengan harga minyak internasional yang memang juga beberapa hari ini cukup melemah ya. Tadi sempat juga dimention
tentang ini ya, tentang inventory di US juga pengurangan dari konsumsi dari US juga seminggu ini juga berdampak kepada penurunan harga minyak. Terbaru kan juga Arab Saudi ya menurunkan harga minyak mereka yang untuk dijual di Asia, sehingga agaknya berat ya untuk saham-saham penghasil oil seperti Medco ini. Medco apalagi dia udah ngeluarin kuartal 2 atau belum ya? Belum kalau tidak salah, iya belum. Dan kuartal satunya pun cukup tertekan gitu ya, masih merugi. Itu sih untuk Medco, belum untuk dikoleksi. Kalau Elsa bagaimana? Elsa memang perusahaan kontraktor lah ya, tidak memang langsung tidak langsung ini apa namanya menambang minyak gitu. Lebih banyak, lebih terdiversifikasi gitu ya. Selain menjadi kontraktor di bidang minyak juga distribusi ya. Memang jadi pengaruh harga minyak harusnya tidak sebesar di Medco juga, seperti Medco maksudnya. Tapi namanya pasar ya, ketika minyak melemah gitu ya, sehingga dianggap semua yang ada minyak-minyaknya yang berhubungan sangat besar dengan minyak seperti Elsa ini. Saat ini support mungkin 200 dulu Pak, 200 198. Boleh tunggu di sekitar situ. Masukkan watchlist dulu saja Elsa. BNI sudah gimana setelah opening mulai menunjukkan pelemahan juga. Oke sih ya, di bawah 4500 ya. Tadi kami bilang kalau tidak salah boleh dipertimbangkan untuk BNI. UT3GRM. Oh, gudang garam menarik sih. Penurunannya udah parah sebelum sell kemarin juga emang udah agak menurun gitu ya. Karena berita cukai juga. Oh dan ini, dan tidak membayar dividen jadinya ya. Ya kalau mengharapkan dividen untuk gudang garam tahun ini tidak didistribusikan dulu. Tapi kelihatannya level sekarang cukup menarik ya, walaupun peluang untuk mencari support selanjutnya masih ada gitu ya. Mungkin boleh perhatikan level 40.000 pas lah ya untuk jadi support selanjutnya. Tapi boleh dimulai pelan dari harga sekarang dengan asumsi kemungkinan tidak kan bisa juga mencapai 40.000 karena ada peluang ribuan juga. Dan seperti itu tadi 4.000 support saja kalau ada penurunan lebih lanjut. Resistance selanjutnya kalau misalnya terus rebound ya, tidak sampai menuju support selanjutnya 45.200. Pak Mahendra, Pegas, Ekat, dan Cepin. Tadi Pegasnya ditunggu di 1.000 saja dulu, gimana? Apakah tertahan? Ekat kurang liquid ya. Tapi cukup baik kalau performa long termnya ya. Saya belum lihat bagaimana performa finansialnya. Tapi level sekarang juga masih jauh dari level MA 200. Peluang tekanan jual mungkin masih ada gitu ya. Enaknya 1.000 hingga 1.030. Oh ini asumsi udah punya ya.
Kalau asumsi sudah punya, ya tunggu support juga lah ya, boleh 1030 1000. Kalau memang cukup oke dan tertahan mantul di situ, boleh aja untuk di hold. Tapi kalau apa namanya malah tembus, ya, boleh jual terlebih dahulu. Cepin, Cepinnya sih hold aja boleh Pak. Cepin cukup baik growth-nya, daripada pertumbuhan laba dan juga pertumbuhan penjualannya 5 tahun terakhir. Kalaupun ingin average down, boleh juga mulai untuk Cepin gitu ya. Bu Emi, Bris, Inco, Tekim. Supportnya ya. Masih sama 20 ini ya sebagai support sekitar 820. Dekat-dekat level sekarang lah ya. Kelihatannya masih mencari support baru sehingga ditunggu saja untuk support BR Bris ya. 820 juga kemungkinan ada, kalau memang masih close di sekitar situ lah ya, 800 820 mungkin masih oke. Tapi kalau close di bawah 800, peluang untuk koreksi berlanjut masih ada gitu ya. Kalau Iko gimana? Inco menarik sih, lumayan. Pun kemarin pas sell off ya, tanggal 10 atau hari Kamis kemarin, Inco mencoba menipiskan ini ya, pelemahannya gitu, hingga ditutup tidak seperti yang lain minus 6% lebih, hanya minus 3,2%. Dan sekarang mencoba menutup gap juga di 3800 ya, kurang lebih. Menarik sih untuk Inco, kalau sudah punya tahan saja boleh. Sejak kemarin kalau belum punya level koleksi yang menarik ya. Kalaupun belum sempat kemarin ambil, jika tertarik, level-level di bawah 3.700 boleh dipertimbangkan. Ini gimana? Gamenya paling nggak menutup gap dulu, mencoba menuju 6.000 hingga 6.050. Support selanjutnya kira-kira boleh dipakai di sekitar 5.550. Bu Levi, si SSI ya, mungkin maksudnya SSI ya, BBKP dan USBP. SSI ya masih oke sih pergerakannya. 398 bisa jadi resistance selanjutnya. Pertama mungkin 388 dulu, kemudian 398 ya. BBKP gimana? Dan USBP? BBKP juga menipiskan pelemahannya nih. BBKP, tapi memang juga volume makin kemarin makin turun ya. Kalaupun mau spek buy boleh ya. Langkah baiknya enaknya di level 220 hingga 200 rupiah. Tapi nampaknya tidak menuju sana ya.
Untuk BBKP kalau sudah punya ya di hold juga boleh nih, peluang untuk rebound juga ada. Paling tidak boleh siap-siap untuk ini ya, jika menyentuh 220 dan 200 rupiah, karena itu support selanjutnya juga. USBP nya gimana? USBP mau ini level low bulan April ya, April Mei. Harusnya udah sangat rendah sih ya. Dan kalaupun ada pelemahan lagi hingga 110 level low Maret, nampaknya cukup jauh sih kalau dari sekarang. Dan berusaha untuk menutup gap di close kemarin, yaitu 148 ya. Walaupun gapnya tertutup, peluang untuk rebound nih semakin terbuka lebar untuk WSBP. Papar lowongan, Emir, HMSPP link, Emir lumayan bagus. Pelemahan kemarin pun close tidak di bawah MA20 ya. Memang shadow-nya cukup panjang, Pak. Dan kalau sudah punya ya di hold masih boleh sih Emir bergerak juga di bidang sektor defensif ya. Kalau baru ingin ambil posisi 2300 enaknya hingga 2350 atau 2370 masih boleh. Range koleksi Emir. HMSP HMSP mungkin spike buy di bawah 1500 ya. Tapi udah jauh meninggalkan 1500 nih kayaknya. Tapi coba aja. Jika berminat untuk tunggu di level 1500 dan ke bawah HMSP ya. Link bagaimana? Linknya juga kemarin lumayan, tapi MA20 paling nggak masih bertingkat di sekitar situ ya. Harusnya masih oke sih ya di hold juga. Tapi boleh perhatikan level support kritikal 18. Berapa ini ya? 1850, 1820 ya. 18 ya 1825 atau 1830. Jika breakdown dari sana, kelanjutan penurunan bisa saja masih berlanjut ya downtrendnya. Padahal kemarin penguatannya cukup baik untuk mencoba pola reversal gitu ya. Paling tidak boleh diperhatikan level support tersebut, Pak. TIKA, MDK, PTBA, Excel. MDK-nya sudah ya. PTBA-nya gimana? Excel. PTBA udah di bawah 2000. Kalau berminat dan juga untuk view long term ya, karena harus sabar juga. Harusnya MDK bisa menuju MA200-nya dan menutup gap ini. Level range yang menarik 1900 dan ke bawah tuh boleh pelan-pelan diakumulasi sih. Seperti itu untuk Excel. Pak Rusdinal juga yang menanyakan XL-nya gimana. Mencoba untuk rebound. Setelah berhari-hari nggak ada berhentinya ya. Candlestick merah terus. Kecuali dia breakout dari 2170 gitu Pak. Jika breakout maksudnya, jika breakout 2170, keesokan harinya peluang reversal ada ya. Tapi selama belum
terbreak 2170 tersebut atau 2180, kemungkinan untuk downtrend masih terjadi gitu ya, kalau tidak mampu ditembus. Bumenda United Tractor Gudang Garam Ali. Wah, United Tractor cukup lumayan ya tarikannya. Tapi enaknya di bawah 22 ya. Di sekitar 21 ribuan untuk koleksi United Tractor. Demikian juga Gudang Garam. Boleh coba koleksi kembali atau average down di level sekarang atau level di bawah 43.000 ya, hingga 42.500. Astra International, Astra Agro overall dengan penurunan kemarin masih oke gitu lah ya, masih dalam trajektori uptrend walaupun tidak terlalu rapi gitu ya, masih boleh dipertimbangkan jika belum ada posisi untuk koleksi gitu ya, walaupun harga CPO juga udah lumayan tinggi dan rentan koreksi beberapa hari ke depan menunggu ini ya, data inventory dari Malaysia biasanya. Tapi paling nggak di bawah 10.000 ini, 10.000 pas, boleh dipertimbangkan untuk koleksi. Ada alih. Bu Levi Aisyah. Volatile banget sih Bu. Dan cukup ngeri juga. Hariannya, jamnya juga masih dalam trajektori downtrend. Paling nggak penguatan, walaupun ada penguatan gitu 200 ya, sempat tersentuh juga sih 200 ya, 200 dan 206, tapi bisa saja untuk mencari support baru karena masih dalam trajektori downtrend ya, seperti saya sebutkan tadi. 184-182 mungkin support selanjutnya jika ada pelemahan. Udah hijau ya Bu Devi, semoga bisa stay juga IHSG-nya tetap di zona hijau seperti kita prediksikan. Memang pre-opening cukup lumayan ya, sempat down hingga 4750, tapi harusnya bisa ditutup menghijau dengan tentu ada minat beli yang lumayan setelah setelah semuanya mencerna gitu ya, dan menimbang-nimbang dampak PSBB terhadap ekonomi dan pasar sahamnya secara umum gitu sih. Tambah juga memang Asia menghijau ya, dan juga Dow Futures juga menghijau, hingga mendukung untuk adanya penghijauan kembali di hari ini. Seperti itu, dan tidak terasa sudah hampir 1 jam kita bersama membahas pasar saham dan saham-sahamnya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Nampaknya kami cukupkan dulu sampai di sini.
Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Dan sampai jumpa lagi di hari Senin di jam yang sama. Kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan. Dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Salam olahraga.